Roy Suryo dan DKK, saya rasa arahnya memang kalau dilihat dari patternnya ya, ya memang mau ke sana. Jadi mau bukti apa aja nggak perlu. Kalau Roy atau enggak, beliaunya tahu atau enggak. Ya. Tapi yang jelas banyak orang tersesatkan. Oke, jadi Karena Bang itu. Roy dan teman-teman mudah-mudahan kalau mau tersesat bolehlah tersesat sendiri. Ya, lama tertarik sama dunia edukasi, Bang. Kampus di Surabaya, di Jakarta saya hampir semua pernah visit, ya. Di US juga sama. Saya pernah ke Berkeley, saya pernah ke Harvard, saya pernah ke yang lokal sampai yang lain lah, New York, NYU. Itu saya lihat kampus paling high tech, paling bagus tuh UTS. Oh, iya. Saya izin ganti jubah dulu. Jadi saya sekarang ngomong bukan sebagai advokat ya, tapi sebagai orang yang sudah pernah menempuh pendidikan di luar negeri. Saya cerita dulu kalau saya di Amerika dulu gimana. Ya. Nah, di Amerika ini juga unik. Secara umum memang kita harus lulus SMA dulu nih, Bang. Lulus SMA baru kita bisa masuk ke uni atau college. Kalau di Amerika ada dua, ada uni, ada college. Nanti kita bahas itu. Ya, Tapi kebetulan di tempat saya itu syaratnya agak beda. Kita lulus kelas 11 aja, nggak usah kelas 12 ya, setara SMA 2 lah. Itu udah bisa langsung masuk ke college-nya. Jadi kita menghemat 1 tahun. Saya waktu itu, memang saya lulus SMA, tapi waktu itu saya nggak peduli. Saya UNAS, yang lain pada beli soal ya. Dulu kan gitu ya, mungkin sekarang udah bersih. Tapi dulu kan teman-teman pada beli soal. Saya nggak ambil pusing, Bang. Karena saya lulus, nggak lulus, saya akan diterima di US. Di college itu. Jadi saya nyantai aja. Tapi kebetulan lulus. Ya udah, saya pindah ke US. Nah, kalau di US, sistemnya sama di sini. 4 tahun, 4-year college. Itu untuk gelar S1. S1. Ekuivalennya di sini S1. 4 tahun. 4 tahun sama. Bedanya tapi, apa? Stepnya yang beda. Gimana? Jadi ada 2 pilihan kalau di US. Pertama, kita bisa langsung masuk ke yang namanya university. Jadi masuk ke university, misalnya di saya, University of Seattle University. Itu masuk di tahun pertama, tahun kelima, berarti 4 tahun lulus, udah S1. Jadi masuknya di mana, keluarnya ijazahnya di mana. Sinkron. Tapi kebanyakan orang Indonesia pilih jalur kedua, Bang. College dulu. College dulu 2 tahun. Jadi masuknya di College North Seattle namanya. North Seattle College. Terus 2 tahun kemudian kita transfer ke Seattle University. Jadi masuknya di North Seattle College, lulusnya di Seattle University. Nah ini kalau orang nggak ngerti, pikirnya loh ini, lu sekolah masuknya di mana, lulusnya di mana? Nggak jelas. 2 tahun pula. 2 tahun, 2 tahun. Nah kenapa orang Indo banyak ambil ini? Karena lebih murah, Bang. Kalau di university itu startingnya per quarter ya. Kalau di Seattle zaman saya dulu 2010 ke 14 itu 12.000 USD. Sebelum ke situ. Koh Michael, kita perjelas dulu. Jadi setelah tamat SMA, kita punya 2 pilihan. 2 pilihan. College dan university. University langsung. Sama-sama 4 tahun. Di college itu udah setara udah lingkungan universitas. Ya. Hanya karena tadi biaya. Rata-rata pertimbangan biaya. 1/4 bisa lebih murah. Cuma 1/4-nya dari university. Tapi materi yang diajarkan bisa ditransfer. Artinya kan diterima juga di kampus, kita juga diajarin ini. Jadi nggak apa-apa ditransfer, lanjutnya di kampus. Nah, kalau misalnya setelah college orang nggak mau lanjut, itu ada gelarnya nggak? Ada. Kebetulan adik saya juga seperti itu. Jadi adik saya yang kedua seperti itu, dia dapat gelar di US. Gelarnya? Gelarnya itu AA. Jadi Associate of Arts. Di misalnya bidang bisnis gitu ya. Tapi kita perjelas dulu. College itu 2 tahun itu bukan kursus kan? Bukan. Karena ada yang bilang kuliah. Itu kan kursus doang. Tapi saya nggak menyalahkan, Bang, kalau ada orang mikir gitu. Karena memang college saya ini, bedanya apa? Selain biaya ya, itu demografinya. Kalau kita langsung masuk kampus, kita ketemunya anak sepantaran. Tapi kalau kita masuk college, bukan nggak mungkin, banyak orang tuanya, Bang. Kenapa kok bisa begitu? Karena di Amerika itu lebih strict ya daripada di sini. Jangankan mau jadi apa, mau jadi lawyer misalnya, jadi broker, real estate agent aja, harus college dulu, Bang. Di sana juga menyediakan macam-macam, ada kayak dulu pernah ambil biola, ada karate, ada fitness. Jadi memang college ini tempat orang-orang untuk ngambil pendidikan, dan itu enggak sertifikasi lah kayak gitu. Sertifikasi. Jadi nggak harus cuman murid saja, nggak cuman anak SMA lulus masuk sana. Tapi orang-orang udah tua, biasanya kalau di sini kan ditolak ya, kalau udah umur udah berapa tahun setelah SMA ditolak. Di sana diakomodasi. Jadi campur. Jadi nggak ada paket ABC mereka. Jadi bilang kursus bukan. Tapi kalau ada yang mikir itu kursus, masuk akal juga. Karena nih memang kalau kita lihat dari luar, kita belum pernah jalanin, pasti terlihat loh. Ini kan kalau saya punya
teman atau paman mau ngambil kursus, mau jadi broker harus kursus di situ. Kok misalnya Bang Gibran juga di sini? Wah, sama dong, ini sama-sama kursus. Saya nggak menyalahkan. Karena memang itu insider information ya. Kalau nggak jalanin, nggak bergelut di sana, mungkin nggak tahu. Nggak paham. Gitu. Jadi, ya taruhlah itulah yang ditangkap Roy Suryo dan kawan-kawan sekarang gitu ya. Saya rasa kalau itu takut. Nggak, saya rasa nggak gitu. Takut digugat Roy ya. Saya rasa malah mereka udah tahu. Tapi pura-pura tidak tahu. Ya, kan namanya framing ada, kalau kita research ya, orang akademis itu ada namanya researcher bias. Kita mengumpulkan, kalau kita udah ada tujuan nih mencari, kita mau menangkan pihak ini. Segala bukti yang masuk kita olah supaya mendukung pendapat kita. Meskipun ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Itu yang dilakukan Roy. Sangat rentan. Ya. Saya kalau research dulu di sekolah hukum juga bisa belok-belok Bang. Kalau misalnya kita terlalu open minded, kita harus tetap mengerucut. Nah, ini Roy Suryo dan DKK saya rasa arahnya memang kalau dilihat dari patternnya ya. Ya memang mau ke sana. Jadi mau bukti apa aja nggak perlu. Kalau Roy tahu, sih tahu. dimaklumi karena dia nggak pernah kuliah di luar. Kalau Rismon yang ngomong kan agak aneh ya. Nah, ya nggak tahu ya itu ya. Saya belum sempat berkenalan, jadi nggak sempat ngobrol dengan mereka. Ya, kita nggak ini. Intinya pokoknya apapun yang kita bahas di sini kita tidak mau meluruskan apa yang disampaikan oleh Roy, karena mungkin mereka itu udah terlalu bengkok. Jadi mau dilurusin pakai cara apa juga udah susah ya. Nyediain fakta aja supaya masyarakat ini paham. Dan emang itu tujuannya supaya gini, banyak orang sebenarnya di Indonesia itu yang mau kuliah di luar kan. Dia dari mudah-mudahan informasi seperti Michael kan pelaku yang pernah kuliah di luar ini kan bisa memberi informasi juga ke masyarakat. Terlepas dari Roy Suryo dan kawan-kawan itu ya, itu nggak ambil pusing lagi. Ya, mudah-mudahan juga setelah diomongin juga lurus mereka. Tapi saya sih nggak yakin ya. Banyak di TikTok omongan seperti ini juga mereka nggak percaya. Oke. Lalu kita ke soal Gibran misalnya. Dia kan SMA kalau nggak salah Orchid Park. Itu di Singapura. Mereka juga persoalkan, kok lu SMA cuman apalah gitu. Lalu kemudian dia masuk di MDIS, ya kan? Itu yang mungkin itu college itu tadi. Lalu ijazahnya kok dari Bradford London. Ini sekolah apa kata Roy? Benar. Lu kuliah di Singapura, ijazahnya kok dari London. Itu gimana ceritanya? Sekali lagi, ini kita nggak ngomongin Bang Roy ya. Kalau masyarakat mikir seperti itu juga nggak apa-apa. Ngomong juga nggak apa-apa ya. Tapi kita ngomong masyarakat karena dulu kan deh. Karena isu ini kan muncul karena beliau. Jadi kalau kita bahas Roy, kita berterima kasih ya, jadi viral kan gara-gara Roy dan kawan-kawan itu. Bang Roy dan kubunya siapapun lah yang mungkin melihat hal yang sama, saya rasa itu wajar. Kenapa kok wajar? Meskipun dia salah. Wajar tapi salah, Bang. Ya, artinya dia kan framingnya kuliah di Indonesia gitu loh. Kalau lu daftar di UI masa sarjanya dari UGM. Mungkin gitu. Kalau di luar gimana? Nah, kalau kebetulan saya kan sekolahnya di Amerika nih, SMA-nya di Indonesia. Jadi saya kalau di sini bukan pelaku. Tapi karena sekolahnya di luar, saya punya banyak, SMA saya juga internasional Bang. Banyak teman-teman saya yang pathway-nya itu berbeda. Jadi ada yang ke Singapura, terus Australia, Singapura, Amerika, macam-macam lah. Jadi saya cukup tahu banyak lah. Kalau di Singapura, setelah lulus SD, ya kita tuh masuk yang namanya O-level. Bukan SMP, bukan SMA. Aneh ya. Jadi O-level ini setara SMP plus 1 tahun. Nah agak bingung, tapi anggaplah ini setara lulusan SMP lah kalau di Indonesia ya. Jadi kalau orang mikir, oh masuk di Singapura, O-level lulusan SMP kok bisa ke Australia? Wah ini SMA-nya kok bolong. Berarti lu nggak lulus SMA. Benar. Karena di Singapura tidak mengenal SMP SMA. Taunya O-level. Jadi karena 4 tahun setelah O-level, nah ada 2 cabang terbuka nih. Habis O-level mau ngambil politeknik, kayak ya sekolah politeknik di Indonesia lah. Atau kita mau masuk university. Kalau politeknik langsung aja. Kalau kita mau masuk university, kita harus ngambil namanya huruf A, A-level. Nah itu pendidikan lagi tuh. Itu baru bisa dibilang setara SMA. Nah dari A-level baru pindah ke university. Makanya itu dibilang kalau di Singapura, oh enak di Singapura lebih cepat. Atau di Seattle tempat saya hemat tahunnya. Karena memang ada jalur-jalur formil yang berbeda dengan Indonesia. Ketika kita lulus SD, disetarakan. Jadi lebih cepat dapat S1-nya gitu. Nggak ada yang salah dengan. Jadi kalau ngomong pendidikan di luar negeri, SMA-nya ya itu. Terus mindsetnya tingkatan pendidikan di Indonesia, wah salah dong. Tersesat semua kita. Iya, karena kita berarti kan mengukur bahwa semua pendidikan di dunia ini sistemnya harus sama ke Indonesia. Sedangkan kita tahu by data, by research,
di sisi mananya Indonesia ini pionir pendidikan gitu. Oke. Sejak kapan kita harus jadi barometer? Saya nggak mau arogan nih, kita mengakui faktanya Indonesia bukan dan belum pernah ya. Mungkin dulu katanya pernah jadi barometernya Korea Selatan, tapi di luar hal-hal spesifik kita nggak pernah jadi patokan pendidikan internasional. Oke. Jadi nggak make sense kalau semuanya nggak sesuai dengan sistem Indonesia lalu dibilang fraud atau palsu, salah. Nah, itu salah. Berarti kok Michael mau bilang Roy Suryo dan kawan-kawan itu tersesat dalam hal ini ya? Ya. Tersesat, mengarah-arah ke... Lebih ke menyesatkan orang sih Bang. Saya nggak tahu beliaunya tersesat sendiri atau enggak, beliaunya tahu atau enggak. Ya. Tapi yang jelas banyak orang tersesatkan. Oke, jadi karena Bang Roy dan teman-teman, mudah-mudahan kalau mau tersesat bolehlah tersesat sendiri. Kita yang lain yang nggak paham ini jangan dibikin tersesat. Iya benar. Kasihan masyarakat ya. Iya. Belum lagi ngomong tadi Australia. Australia. Kok tadi lulusannya di London. Ya. Itu banyak banget Bang. Ini adik saya tadi kan kita bahas adik saya yang pertama. Ini adik saya yang kedua yang paling kecil. Itu dulu masuknya UPH, ya kan? Surabaya. Waktu Covid, karena Australia ditutup kan waktu Covid kan. Oke, iya betul. Nah, habis gitu dia transfer ke kampus yang ada kerjasama dengan UPH. Masuklah ke foundation dulu, namanya Foundie, foundation adalah. Terus pindah ke university, the UTS. Sama kayak Gibran, ya, UTS. Nah, lulusan UTS. Nah, ini orang kalau misalnya suatu hari beliaunya jadi tokoh nih, adik saya jadi tokoh nih, pasti lu daftarnya kan di UPH. Kok Surabaya lagi? Kok lulusannya UTS? Lah ya wajar. Bahkan kalau saya nggak salah ingat, ijazahnya dia di UTS pun itu ada 2 kampus yang kasih. Karena UTS juga kerjasama sama yang di London kan. Commonwealth country, Singapura, Australia, Inggris ini kan satu persemakmuran. Yeah. Jadi ya saling kerjasama MOU sister school tuh biasa banget. Bukan berarti artinya ijazahnya palsu, itu jauh dari palsu, asli kok. Nah, cuman ya kita nggak tahu kalau punyanya Mas Gibran, saya kan nggak kenal beliau, nggak satu alma mater ya nggak tahu ya. Tapi kalau sampai dia megang ijazah entah dari UTS kalau salah. Ya itu wajar saja kalau dari London Bradford biasa. Pernah nggak ada kasus yang orang memalsukan ijazah di luar negeri? Ini di luar negeri ada nggak kasus? Ada 2 Bang. Ijazah? Ada. Jadi jangan kita ini berkecil hati ya. Meskipun kita bukan benchmark pendidikan internasional, nggak berarti di luar tuh bersih-bersih amat Bang. Banyak yang kotor juga, permainan tuh juga banyak. Cuman mereka mainnya lebih bersih, tapi tetap kotor. Nah, kalau di luar negeri, kalau paling nggak di Amerika yang saya tahu itu ada 2 jalur kalau mau main nakal. 1 kasar, ya, beli jasa langsung. 1 halus. Halusnya apa? Kita cari kampus yang paling nggak ternama, yang lagi butuh mahasiswa, butuh lulusan, butuh duit. Kampus BU. Butuh uang. Kita daftar di sana, kelasnya dibikin online, dibikin banyak pengganti-penggantinya lah. Kamu bikin karya ini udah dapat berapa kredit. Jadi gampang lulusnya. Nah, jadi 2, mau main kasar atau halus. Kalau kasar kita beli. Kalau halus, kita masuk sekolahnya tapi sekolahnya asal-asalan pokok lulus. Itu ada namanya University of Phoenix di Arizona. Itu terkenal banget kalau mau beli jasa di Amerika pasti Phoenix. Jadi kalau ada mungkin nanti koruptor. Biasanya mepet sih. Politisi yang lulusannya di University of Phoenix itu bisa dipertanyakan kemampuan akademisnya. Karena udah terkenal kalau di Amerika gitu. Jadi bisa aja beli kalau mau. Ada banyak. Oke, berarti tapi kalau kayak UTS gitu kayak kalau UTS namanya terlalu besar. Terlalu besar untuk nggak mungkin untuk menerima bayaran ijazah palsu deh. Apalah kayak sekarang nggak usah UTS lah. UNER, UI. Iya. Udah nggak mungkin lah jual kayak gituan. Game. Kalau pernah ke UTS ya, itu saya ngomong gini karena saya juga sudah dari lama tertarik sama dunia edukasi, Bang. Kampus di Surabaya, di Jakarta, saya hampir semua pernah visit, ya. Di US juga sama. Saya pernah ke Berkeley, saya pernah ke Harvard, saya pernah ke yang lokal sampai yang lain lah, New York, NYU. Itu saya lihat kampus paling high tech, paling bagus tuh UTS. Oh ya, di tengah kota. Ini kampus kan kalau bagus kan di pinggiran, tanahnya murah kan. Ini di tengah kota loh, dekat mall gitu. Ada beberapa gedung tinggi besar. Masuk tuh udah kayak mall, Bang. Putih semua tuh. Ceilingnya tinggi-tinggi, eskalatornya wah naik tuh sampai lama banget. Masuk kalau malam, kita masuk lampunya nyala sendiri. Canggih. Library-nya apa semua. Teknologinya luar state biasa. of the art.